Smart listener, dari obrolan kita yang hampir sejam ini, kita bisa narik kesimpulan ya bahwa Makassar Toastmaster Club ini jadi satu wadah untuk meningkatkan skill public speaking dalam bahasa Inggris khususnya, dan juga skill leadership kita, karena ini adalah core yang utama yang diajarkan dan didapatkan di klub ini, iya, betul. gitu ya, selain networking itu tadi gitu. Tapi kalau misalnya selain skill komunikasi, public speaking dan juga leadership, apakah saya penasaran aja sih, negosiasi atau negotiation skill juga diajarkan di klub ini seperti apa? Atau gimana? Sebenarnya jenjang pengembangan public speakingnya juga itu punya beberapa tahapan. Kalau member yang baru awal masuk, mereka bakalan belajar basicnya doang. Tapi setelah menyelesaikan project yang basic itu, mereka bakalan masuk ke pembelajaran yang lebih terfokus. Misalnya mereka mau fokus konsentrasi public speakingnya ke political communication kah, atau mungkin komedi, atau mungkin sebagai motivator, which is kan harus ada negotiation di dalamnya juga. Nah, jadi mereka bakalan lebih terfokus untuk mempelajari teknik-teknik di konsentrasi itu, kayak gitu. Akan terspesialisasi pada akhirnya, seperti itu. Jadi tergantung dari minat member ini, dia mau arah public speakingnya kemana. Nah, itu sebenarnya modul-modulnya sudah tercustom juga di Toastmaster. Oke, termasuk negotiation skill itu ngikut gitu ya, secara nggak langsung didapatkan oleh para member gitu. Betul. Ini juga mungkin yang menjadi rasa penasaran smart listener, setiap meeting gitu ya, setiap ketemu itu apakah harus wajib English area atau mix Banglis, Makassar English gitu atau gimana? Jaksel ya. Jadi kita usahakan 100% berbahasa Inggris ya, terutama klub-klub officer ataupun role takernya. Cuma kalau misalnya kadang ada member yang masih butuh guidance dalam bahasa Indonesia, ya kita akan berikan informasi dalam bahasa Indonesia. Tapi formatnya 100% bahasa Inggris. Oh gitu ya, tapi ada pengecualian kalau smart listener, jangan tepok jidat dulu, aduh nggak bisa Kak, saya cuma bisa yes no aja. Tetap bisa ya, terbuka kesempatannya untuk bergabung. Nah, cara daftarnya seperti apa kalau misalnya tertarik dan ingin menjadi salah satu member dari Toastmaster Club ini? Nah, untuk daftarnya sekarang kan kita lagi punya satu grup namanya Friends Toastmaster Makassar. Nah, itu bisa diakses melalui Instagramnya Toastmaster Makassar, mks.toastmasters. Nah, di situ bisa diklik linknya di bio. Nah, itu akan langsung diarahkan ke grup Friends Toastmaster Makassar itu. Grup WhatsApp ya? Grup WhatsApp itu. Nanti di situ segala informasi terkait tentang aktivitas atau kegiatan Toastmasters itu akan diumumkan di situ. Jadi boleh langsung cek Instagramnya sekarang ya. Apa tadi Instagramnya? mks.toastmasters. @mks.toastmaster. Silakan, di situ ada link yang tertera. Gitu ya, tinggal diklik dan langsung bisa mengakses grup WhatsApp-nya. Berarti saat ini masih dibuka seluas-luasnya untuk siapapun yang ingin bergabung. Benar. Nah, kebetulan juga nanti Jumat ini tanggal 15 itu kita ada demo meeting untuk memperlihatkan bagaimana sih model aktivitas, model kegiatannya Toastmaster Makassar itu, kayak gitu. Itu jam 7 malam. Nanti venue-nya, lokasinya akan disampaikan juga di grup itu. Jadi kalau mau tahu informasinya, ya harus gabung dulu di grup itu. Baik, sekarang juga smart listener boleh buka Instagram ya @mks.toastmaster, langsung klik link yang ada di situ biar nanti nggak ketinggalan meetingnya di tanggal berapa tadi? Tanggal 15 hari Jumat. Lusa dong berarti ya. Aduh, kalau gitu kita malam Sabtuan bareng. Ada lagi mungkin closing statement nih untuk teman-teman dan ngajakin smart listener juga untuk bisa meningkatkan skill public speaking dan leadershipnya di Toastmaster. Nah, jadi Toastmaster itu adalah komunitas yang menurut saya paling tepat ya untuk kita mengembangkan skill public speaking dalam bahasa Inggris, karena belum ada klub berbahasa Inggris yang fokus di bidang public speaking di Makassar ya, dan di Indonesia juga kayaknya cukup jarang deh, dan di Toastmaster ini teman-teman sangat bisa mengembangkan diri dengan baik dengan lingkungan yang suportif, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan potensi yang ada sebagai seorang public speaker yang
yang international level. Amin, amin, amin. Nah, sebelum closing statement dari Pak Presiden gitu ya, apakah ada punishment yang diberikan kalau misalnya kita udah daftar jadi member, kita udah tergabung sebagai Toastmaster Club gitu ya, ketika misalnya tidak menghadiri meeting-meeting tertentu atau weekly meetingnya, atau ada batasan tertentu yang nggak boleh absen 3 kali dikeluarkan atau gimana rulesnya? Nggak ada, karena dia sifat membershipnya itu lifetime. Nah, jadi misalnya saya 2016 kan pindah Makassar, sejak di Makassar kan nggak ada Toastmaster, jadi saya tidak bayar semester fee-nya, membership fee yang 6 bulan itu. Jadi saya masih terhitung member, tapi statusnya non-aktif. Non-aktif, oke. Nah, jadi saya kapanpun bisa mengaktifasi member saya lagi untuk saya bisa presentasi di setiap pertemuan official Toastmaster. Jadi tidak ada istilahnya punishment atau di-kick dari grup, nggak ada ya? Atau apa dikeluarkan dari grup. Dan dia ini kan sifatnya self learning ya. Jadi kita tergantung kita mau seberapa cepat belajarnya, mau cuti dulu 1 tahun it's okay, mau lanjut setiap pekan juga oke-oke aja. Oke, baik. Jadi sedikit menenangkan hati ya smart listener. Karena jangan sampai ada member mungkin yang udah vakum terus nggak bisa ikut beberapa meeting, takutnya meeting-meeting selanjutnya udah nggak bisa ikut lagi. Atau bisa juga kasusnya misalnya kita member di Makassar Toastmaster Club, terus tahun depan misalnya kita harus pindah keluar kota atau bahkan keluar negeri. Nah, itu tinggal cari Toastmaster di kotanya, membershipnya akan dipindahkan. Oke. Jadi dia akan ikut ke klub yang baru. Berarti harus regis ulang berarti ya? Tidak perlu regis ulang. Tinggal pindah domisili aja. Tinggal pindah klub karena dia kan sistem membershipnya sudah global ya. Jadi dimanapun berlaku. Misalnya Riva nanti pindah ke London. Ya, amin ya Allah. Ke Kapokadia. Saya lebih mau ke Madinah aja. Ke Madinah. Nah di sana pasti ada klub Toastmasternya. Oh oke, baik. Nah dari Pak Presiden apa nih harapannya, kemudian juga pesannya untuk smart listener yang menyaksikan kita malam ini? Harapannya sih Toastmaster Clubs ini bisa jadi salah satu wadah bagi teman-teman yang pengen meningkatkan public speakingnya khususnya di berbahasa Inggris. Terus juga kalau teman-teman ingin punya konsentrasi atau spesialisasi public speaking di beberapa bidang tertentu, nah ini cocok banget. Nah karena selain public speaking juga kan kita ngedevelop leadership juga. Ini memang cocok bagi teman-teman apalagi yang sudah berkarir secara profesional nih. Karena selain pengembangan self development itu, networkingnya juga kan luas banget nih. Bukan secara lokal doang, bukan secara nasional doang, tapi internasional. Nah ini sangat cocok bagi teman-teman yang memang lagi dalam proses pengembangan karir untuk bergabung bersama Toastmaster Makassar. Yes. Oke, amin. Semoga kita bisa bergabung dan ketemu nanti di hari Jumat malam ya. Betul. Lokasinya nanti di update di grup ya. Di grup ya. Oke, kalau misalnya sekarang juga Anda penasaran boleh langsung buka aja Instagramnya Smart Listener ya @mks.toastmaster. Gitu ya, bisa dilihat semuanya. Ada websitenya nggak sih untuk bisa kita cari tahu lebih dalam tentang Toastmaster globally? Secara global di toastmasterinternational.org. Oh oke, itu ya websitenya atau web resminya gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak Kakak Rahmat dan juga Kak Jasmadi untuk waktunya malam ini. Semoga Anda smart listener yang mendengarkan obrolan kami bisa tercerahkan, bisa dapat satu aha moment gitu. Ada nih satu wadah untuk saya bisa mengembangkan skill public speaking dan juga leadership. Bukan hanya untuk karir yang untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan, tapi bahkan orang-orang yang saat ini lagi mengembangkan bisnis, ya kan? Betul sekali. Public speaking itu jadi satu skill yang leadership juga. Iya. Karena sekarang kan di Indonesia Timur banyak orang-orang keren, cuma karena tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, akhirnya tidak bisa berkembang. Padahal potensi untuk go internasionalnya luar biasa. Masa Agnes mau aja bisa go internasional kita enggak ya? Oke, dan terima kasih sekali lagi dan juga untuk Anda smart listener, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan kami di Smart Community untuk malam hari ini. Saya Riva Majid pamit, sukses untuk Anda.